Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi tentang induksi matematika pertemuan kedua ya. Nah, eh, kita masih membahas tentang deret-deret pada bilangan asli. Kalau pertemuan pertama kemarin sudah dibahas dua ya, dua deret. Yang pertama deret bilangan asli, yang kedua adalah deret eh, kuadrat dari bilangan asli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang deret kubik bilangan asli. Kemudian yang keempat adalah barisan bertingkat. Ini bukan deret ya, barisan. Oke, deret kubik bilangan asli itu apa sih? Nah, adalah seperti ini. Kalau himpunan kubik pangkat 3 dari bilangan asli itu adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai n pangkat 3 misalnya. Maka kalau deret berarti kita jumlahin nih semuanya anggota himpunannya. Berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah seterusnya sampai misalnya n pangkat 3 gitu ya. Jadi ini adalah deret kubik bilangan asli. Jadi dipangkatkan 3 dulu nih. Bilangan asli itu baru dijumlahkan. Dengan demikian jumlah n kubik bilangan asli pertama akan kita temukan sama-sama rumusnya ya. Nah, jadi apa nih SN-nya gitu kan? Kalau kemarin masih ingat nggak kalau SN dari deret bilangan asli itu adalah apa? Rumusnya kemarin kita sudah temukan. SN dari deret bilangan asli itu kan N kali N plus 1 per 2 ya. Oke, jadi ini kemarin sudah ditemukan. Kemudian deret dari kuadrat bilangan asli juga sudah ditemukan. Nah, sekarang kalau deret kubik bilangan asli apa sih rumusnya? Oke, mari kita saksikan. Nah, untuk dapat memahami melalui kita untuk dapat mencari rumus SN-nya, maka kita lihat nih gambar yang di sini nih. Ada beberapa kotak ya, persegi, persegi. Nah, sekarang coba perhatikan kotak persegi ini kalau kita cari banyaknya berapa, maka ada dua cara. Nah, coba dilihat nih. Eh, yang pertama kalau kita mau cari jumlah kotak semuanya ini kita menjumlahkan yang warna merah, biru, kuning sama hijau, ya. Nah, jadi kan warna merah ini kotaknya banyaknya satu kan, berarti satu. Nah, satu ini kita bisa tulis 1/3. Kenapa kita tulis 1/3? Karena tujuan kita adalah mencari ini. Nah, mencari yang ini. Nah, kemudian yang kotak warna biru ini kan jumlahnya 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu kita tulis 2/3, ya kan? 2/3 kan 8, ya kan? Nah, kemudian yang kuning ini jumlahnya coba dihitung. Ini 9, ini 9, ini 9, ya kan? Berarti 9 kali 3 27. 27 adalah 3/3. Kita bisa nulis 27 ini 3/3. Kemudian kotak yang hijau berapa banyaknya nih? Ini 16, ini 16, ini 16. Terus mana lagi nih? Ini berapa nih? 16 ya. Sorry, ini tambah ini 16. Nah, jadi 16 kali 4 64. 64 itu adalah, nah ini salah tulis nih, 4/3. Nah, jadi untuk mencari jumlah kotak semuanya ini, cara pertamanya adalah kita menjumlahkan kotak yang berwarna-warni ini. Berarti total keseluruhannya adalah 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 tambah 4/3. Nah, ini versi yang pertama nih. Kemudian ada cara lain lagi kan? Untuk mencari jumlah kotak keseluruhan ini ada cara yang kedua, yaitu kita menjumlahkan dulu kotak yang mendatar ini, kita nanti kalikan dengan jumlah dari kotak yang vertikal. Gitu kan caranya biasanya.
Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 banyak kotak ini. 10 ini, 10 banyaknya ya kotaknya. Kita bisa tulis dengan cara begini. 10 itu kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya kan 10 ya. Nah, sama juga yang ke bawah ini berapa banyaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 juga banyak yang ke bawah nih. Nah, 10 ini kita tulis juga dalam bentuk seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, kenapa sih kita tulis kayak gini? Biar nanti kita dapat rumusnya nih. Nah, jadi untuk menemukan jumlah kotak keseluruhan ini versi yang kedua adalah 10 dikali 10, ya kan? Nah, jadi 10 itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan bahwa versi 1 sama dengan versi 2 karena sama besarnya. Sama banyaknya, ya kan? Nah, maka kita nanti dapat rumusnya nih. Kita akan dapat rumusnya. Kita dapat rumusnya. Tadi kan sudah dapat ya bahwa 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 itu tambah 4 pangkat 3 itu sama dengan apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikali berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ini modal kita nih. Kita dapat dari yang kotak barusan. Nah, ternyata ini kita bisa generalisir ya. Generalisir diperumum menjadi begini. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Kalau kita mau jumlahin sampai n pangkat 3, itu pasti nanti hasilnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah n dikali dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n. Nah, jadi ini secara umum. Nah, ini kan yang kita cari ini, ya. Ini rumus ini adalah yang kita cari. Ini adalah Sn, ya kan? Berarti Sn itu sama dengan ini ditambah ini dikali ini. Sedangkan yang ini kan rumus deret bilangan asli kan? Deret bilangan asli yang sudah kita temukan kemarin rumusnya. Apa rumusnya deret bilangan asli? Ya, n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, sehingga otomatis langsung aja kita ganti yang ini dengan yang ini. Sehingga rumusnya adalah n dikali n plus 1 dibagi 2 dikali lagi sama n kali n plus 1 dibagi 2 ya, dikali. Berarti nanti kan kuadrat jadinya ini karena sama kan itu. Nah, udah ketemu berarti rumusnya. Bahwa Sn itu sama dengan n dikali n plus 1 bagi 2 dikuadratkan. Ini adalah rumus dari Sn untuk bilangan kubik bilangan asli ya. Deret kubik bilangan asli. Oke. Oke, jadi kita dapat nih rumusnya. Sekarang kita lanjutin. Kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti berapakah jumlah 5 suku pertama dari deret kubik bilangan asli? Oke, Sn sama dengan apa rumusnya tadi? N dikali n plus 1 per 2 dikuadratkan. Berarti kalau S5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 5 kali 6 per 2 dikuadratkan. Hasilnya coret-coret. Ini 3. 5 kali 3, 15 kuadrat. Sama dengan 225. Oke, ketemu ya hasilnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang barisan bertingkat. Nah, kalau yang 3 kemarin, itu kita bahas tentang apa? Deret. Sekarang kita bahas tentang barisan. Kalau barisan, berarti yang dicari adalah suku ke n-nya, un. Kalau deret, yang dicari adalah sn-nya, ya. Nah, berarti, coba kalau kita mau apa itu bilangan bertingkat. Nah, yang pertama kita lihat barisan bilangan berikut ini. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 15. Nah, bilangan-bilangan ini kan
punya selisih yang sama kan, yaitu berapa? 2 ya kan, 2. Nah yang ini kalau selisihnya langsung ketemu 2, itu disebut dengan barisan tingkat 1. Jadi langsung kalau selisihnya, oh langsung ketemu nih selisihnya 2 berarti disebut dengan barisan tingkat 1. Sekarang untuk mencari rumusnya, rumus suku ke n itu gimana ya? Apa rumusnya barisan tingkat 1 ini? Oke, kita lihat. Mari kita cari ya. Oke, mari kita cari rumusnya. Nah, sekarang perhatikan bahwa tadi 3, 5, 7, 9, 11 ya kan. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan fungsi, ini kan barisan pertama ya, 1. Barisan pertama kan 3, barisan kedua 5, barisan ketiga itu 7, barisan keempat itu 9, barisan kelima itu 11 dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian ini kalau kita gambarkan dengan fungsi, ya, ini gimana sih bentuk fungsinya? 1 itu 3, 2 itu 5, 3 itu 7. Ya, 7 ya, beginilah. Sehingga nanti gambarnya begini. Nah, ternyata ini misalnya N, ini adalah UN. Berarti ini N, ini UN. Nah, ternyata hubungan antara N dan UN itu seperti fungsi linier. Nah, fungsi linier itu kan kalau ini kan variabelnya kita ganti X sebenarnya kan. Jadi tapi ini adalah N variabelnya. Berarti UN itu sama dengan AN ditambah B. Nah, di mana A sama B ini adalah sembarangan bilangan real. Ya, jadi kalau masih bingung kan kalau fungsi misalnya ini X, ini fx, maka fungsi linier itu apa? Fx sama dengan AX tambah B, ya. Kan ini fungsi linier nih. Jadi diadopsi dari fungsi linier ini menjadi rumus dari deret barisan bilangan tingkat 1 karena dia mirip dengan fungsi linier, ya. 1 3 2 2 5 3 7 sehingga nanti grafiknya lurus begini, lurus. Nah, ini mirip dengan grafik fungsi linier fx sama dengan ax plus b, sehingga diadopsilah menjadi rumus dari bilangan asli bilangan tingkat 1 gitu ya, dengan a b ini adalah sembarang bilangan real. Nanti ini yang akan kita cari a sama b nya ini menjadi rumus khususnya, kalau ini adalah rumus umumnya. Oke, nah gitu, jadi kita udah ketemu ya rumus umumnya barisan tingkat 1. Jadi rumus umum dari barisan tingkat 1 adalah UN sama dengan AN plus B dengan salah. Jadi dengan A sama B itu adalah sembarang bilangan ya, sembarang bilangan. Nah, untuk menentukan nilai UN-nya kita harus cari tahu rumus khususnya gitu ya. Untuk mencari rumus UN-nya. Jadi ini adalah rumus umum. Sedangkan kalau rumus khusus nanti kita cari A sama B-nya gitu ya. Itu rumus khususnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal deh. Jadi untuk barisan tingkat 1 ini rumus umumnya. Kemudian kita lanjut ke barisan tingkat 2. Nah, ini kan coba lihat 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50. Kalau ini selisihnya berapa? Selisihnya 3 ya kan, 2 ke 5 3, 5 ke 10 5, 10 ke 7 7, 17 ke 26 9, 26 ke 37 11. Ini 13. Ini kan enggak tetap nih selisihnya. Berarti dia bukan tingkat 1 nih.
Kalau yang tingkat 1 nih dia sudah langsung tetap selisihnya di sini kan. Ternyata dia lagi bertingkat lagi nih. Selisih dari 3 ke 5 ternyata 2. Selisih dari 5 ke 7 itu 2. 7 ke 9 2. Sehingga semua nih selisihnya sama, ya. Semua selisihnya sama. Nah, jadi dia ada selisih yang sama itu pada tingkat 2. Berarti ini disebut barisan tingkat 2. Nah, sama seperti yang tadi. Apa rumus umumnya? Ya, jadi kita mau mencari rumus umumnya. Oke. Mari kita cari. Oke, berarti kalau tadi seperti itu, coba lihat sekarang. Ya. Jadi tadi kan 2, 5, 10, 17, 26 ya. 2, 5, 10, 17 misalnya. Nah, kita adopsi cara yang tadi. Untuk N ini UN. Nah, N-nya 1, UN-nya 2. N-nya 2, UN-nya 5. N-nya 3, UN-nya 10. N-nya 4, UN-nya 17. Kalau kita gambar nih di grafik, ini N, ini UN, berarti 1 temennya berapa deh? 2 ya kan? 2 temennya 5. Kayaknya di sini nih. Kemudian 3 temennya 10, berarti sini nih. Ya kan? Dan seterusnya 4 temennya 17 di atas paling. Nah, sehingga nanti lihat nih gambarnya nanti seperti ini nih. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Jadi ini grafik fungsi kuadrat. Nah, sehingga diadopsilah bentuk dari fungsi kuadrat itu menjadi rumus umum dari bilangan bertingkat 2. Berarti UN itu sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ngambil dari sini. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C ya. Jadi mirip dengan fungsi kuadrat, diadopsi menjadi rumus umum dari suku ke N barisan tingkat 2. Oke, jadi kita ketemu nih rumus umumnya. Kalau rumus khususnya berarti tinggal dicari A, B sama C-nya. Oke. Nah, sehingga rumus umumnya barisan tingkat 2 adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Dengan A, B, C adalah bilangan real tak 0. Ingat A bukan suku pertama dan B bukan beda ya. Untuk mencari UN-nya kita harus cari rumus khususnya ya. Jadi ini adalah rumus umum. Untuk rumus khusus dicari A, B sama C-nya. Kita lihat contoh ya. Sekarang mari kita temukan suku ke N dari barisan saat yang pertama ini 3, 6, 9, 12. Yang kedua 2, 5, 9, 14, 20. Nah, untuk nomor 1 nih, nomor 1 ini kan barisan tingkat berapa kira-kira? Dari sini ke sini 3 ya. Dari sini 3. Oh, ini tingkat 1 nih. Berarti rumusnya apa? Rumus umumnya adalah UN sama dengan AN tambah B, gitu ya. Gimana cara nyarinya nih? Gimana cara nyarinya? Cari suku ke N-nya. Kita berarti cari rumus khususnya ya untuk mencari suku ke N. Nah, tadi kan 3, lupa saya. 3, 6, 9, 12. Nah, untuk mencari suku ke N-nya, kan kita ini sudah tahu bahwa ini adalah barisan tingkat 1, maka rumusnya AN tambah B. Yang jadi pertanyaan adalah A sama B-nya itu berapa, biar ketemu nanti rumus suku ke N-nya. Nah, oke, kita masukkan saja nih. Ini kan suku 1, suku N pertama, N kedua, N ketiga, N keempat, ya kan? Berarti kita masukkan saja nih ke sini. Kalau U1 itu sama dengan A kali 1 ditambah B ya kan. Sedangkan U1 berapa? 3. Berarti ini kita tulis menjadi 3 sama dengan A kali 1 yaitu A ditambah B. Oke, kita dapat persamaan pertama. Kemudian untuk yang persamaan kedua, U2 sama dengan A kali
2 ditambah B, ya kan? Ini kan tinggal diganti 2 nih. Tinggal diganti 2. Berarti U2 adalah apa? Oh, 6 U2. Berarti 6 sama dengan 2A plus B. Kita dapat 6 sama dengan 2A plus B. Ini persamaan kedua. Nah, untuk mencari A sama B-nya udah jelas. Kita pakai eliminasi ya. Ini dikurangi berarti coret-coret. Ini min 3. Ini sama dengan min A. Ya kan? A dikurangi min 2. Berarti A sama dengan 3. Kemudian B-nya sekarang. 3 sama dengan A plus B. A-nya 3 kan? 3 sama dengan 3 plus B. Coret-coret sama B sama dengan 0. Oh, ternyata rumusnya adalah apa? UN sama dengan 3N. Gitu ya. UN sama dengan 3N. Coba buktikan. UN U1 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, ya kan? 3 kali 4. Nah, benar kan? Jadi ini adalah rumus khususnya, UN-nya. Oke, untuk soal nomor 2. Tentukan suku N barisan 2, 5, 9, 14, 20. Oke. 2, 5, 9, 14, 20. Coba kita lihat ini barisan tingkat berapa sih? Ini ke sini berapa nih? 3. Ini ke sini 4 ya. Ini ke sini 5, ini ke sini 6. Oh, berarti ini selisih 1 ya. Selisih 1. Berarti ini tingkat 2 nih. Karena tingkat 2, ini adalah tingkat 2. Berarti rumusnya apa? UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Ini rumus umumnya. Yang kita cari adalah rumus khususnya. Artinya A, B, C ini harus kita ganti dengan bilangan yang fix gitu ya. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi. Ya, jadi 2, 5, 9, 14. Yang pertama adalah 2 kan. Yang kedua 5, yang ketiga 9, yang keempat 14. Nah, kita substitusi nih. Berarti masukkan 1 ke dalam sini. Berarti U1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C. U1 adalah 2. Berarti 2 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian kita masukin yang 2 sekarang. Berarti U2 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C. Berarti U2-nya berapa tuh? 5. Berarti ini 5 sama dengan 2 kuadrat 4 ya. 4 kali A. Berarti 4A tambah 2B tambah C. Sudah kita dapat 2 ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, masukkan ke sini. Masukin ke sini. U3 sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah B kali 3 plus C. Berarti U3-nya ini apa nih? 9. Berarti 9 sama dengan 3 kuadrat 9. Berarti 9A plus 3B plus C. Oke, kita dapat 3 nih, 3 persamaan. Maka caranya adalah eliminasi dan substitusi. Oke. Yang pertama tadi adalah 2 sama dengan A plus B plus C. Kemudian 5 sama dengan 4A plus 2B plus C. Kemudian 9 sama dengan 9A plus 3B plus C. Nah, kita eliminasi nih sekarang. Oke, kita eliminasi C dulu semuanya ya. Ini kita eliminasi, kita kurangin. Berarti kita kurangin ya. 2 kurangi 5 min 3. Min 3 sama dengan 1 min 4 min 3A. 1 min 2 min B. Nah, yang ini sama ini kita eliminasi C-nya. 5 kurangi 9 min 4 sama dengan 4 kurangi 9 min 5A min 2. 2 kurangi 3 min B. Nah, udah kita dapat ya. Sekarang kita eliminasi yang ini, ditambahin. Jadi min 3 tambah min 4 min 7 sama dengan
min 3 tambah min 5, min 8A. Ini coret. Oke, berarti ini sama dengan A sama dengan 7/8. Oke, kemudian yang ini 59. Oke, 7/8 nanti masukkan ke persamaan yang dua ini, ketemu B-nya, kemudian nanti ketemu C-nya. Oke. Nah, sehingga nanti akan temulah rumus khususnya. Berarti UN sama dengan 7/8A plus sekian B plus sekian C. Oke, jadi itu ya. Untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.